Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri. Saya dari kelas E angkatan 2019 Universitas Megareski. NIM B1A1190203. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya yaitu 1. Resep dan pelayanan resep, 2. Obat, 3. Dosis, 4. Sediaan, 5. Penyimpanan obat, dan yang terakhir etiket. Berikut ini penjelasannya. Baik, materi yang pertama yaitu tentang resep dan pelayanan resep. Pengertian dari resep sendiri adalah permintaan tertulis seorang dokter, dokter umum atau spesialis, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker untuk dibuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu kemudian diberikan kepada pasien. Baik, sekarang kita masuk di ketentuan resep. Ketentuan resep diantaranya yaitu 1. Ditulis di kertas resep menggunakan tinta yang jelas dan terbaca. Yang kedua, penulisan dalam bahasa Latin merupakan bahasa baku untuk kedokteran dan farmasi dan berlaku internasional. Yang ketiga, resep yang mengandung narkotika ditulis terpisah, tidak boleh ada pengulangan. Identitas pasien harus jelas. Yang keempat, prioritas pelayanan resep dengan memperhatikan tanda yang ditulis di bagian kanan atas resep. Shito atau urgent, atau pelayanan segera atau PMI, berbahaya bila ditunda. Baik, kita lanjut di materi kedua yaitu tentang obat. Pengertian dari obat sendiri, obat adalah suatu bahan kimia tunggal atau campuran yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit atau kelainan badania atau rohania, serta memperindah badan atau bagian tubuh manusia. Baik, kita lanjut di materi pengertian obat dan resep. Di antaranya yaitu 1. Obat baku atau bahan obat. Yang kedua, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep, atau bentuk botol lainnya yang secara teknis sesuai Farmakopi Indonesia atau buku lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama dagang pembuat yang diberi kuasa dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang keempat, obat baru, yaitu obat-obat yang berisi zat, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat. Yang kelima, obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia. Yang keenam, obat esensial, yaitu obat-obat yang paling banyak dibutuhkan untuk yang kesmas yang tercantum dalam DON yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketujuh adalah obat generik, yaitu obat yang dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat yang berkhasiat yang dikandungnya. Yang kedelapan, campuran atau komposisi dari dokter. Baik, kita masuk di kaidah penulisan resep. Kaidah penulisan resep diantaranya yaitu 1. Penulisan satuan gram atau miligram. 2. Penulisan angka desimal dihindari, misalnya 10 mg bukan 0,01. Yang ketiga, penulisan nama obat harus jelas. Yang keempat, kekuatan dan jumlah obat ditulis jelas, terutama jika satu obat punya 2 kekuatan, misalnya tablet Valium 2 mg, 5 mg, atau 10 mg. Yang keenam, aturan pakai dan jumlah obat ditulis dalam angka Romawi. Yang ketujuh, dosis dihitung dengan tepat dan diperhitungkan dengan faktor individual pasien. Yang kedelapan, pastikan terhadap hal-hal yang harus diberitahukan kepada pasien. Baik, sekarang kita masuk di materi yang ketiga yaitu tentang dosis. Pengertian dari dosis sendiri adalah jumlah obat yang diberikan kepada pasien penderita dalam satuan berat, yaitu dalam bentuk gram, miligram, atau pikogram.
atau satuan isi mililiter atau liter atau unit lain. Dosis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dosis lazim adalah jumlah obat yang memberikan efek terapi. Yang kedua dosis toksin, yaitu jumlah obat yang mengakibatkan keracunan. Yang ketiga dosis letal, yaitu jumlah obat yang masih aman diberikan dalam takarannya. Baik, sekarang kita masuk di faktor yang mempengaruhi dosis. Faktor yang mempengaruhi dosis yaitu diantaranya 1. Faktor obat, yang kedua cara pemberian obat, yang ketiga faktor penderita, yang keempat interaksi obat. Dosis yang pertama yaitu dosis anak. Dosis anak dinyatakan dalam sekian miligram per kilogram berat badan per hari. Dosis per hari dengan membagi dosis per hari tidak melewati dosis maksimum. Yang kedua, dosis obesitas, berat badan 20% di atas berat badan ideal. Perbedaan antara obat, daya larut lemak, dan distribusi obat dalam jalak lemak dan air. 3. Deviasi besar dan komposisi tubuh. Dosis geriatri atau perubahan fisiologis dan patologis tubuh. Konsentrasi obat, kecepatan absorpsi menurun, dan perubahan mukosa. Baik, sekarang kita masuk di alat penakaran obat atau dosis. Alat penakaran dosis diantaranya yaitu sendok resmi sesuai Farmakope Indonesia, yaitu sendok makan 15 mili atau sendok teh 5 mili. Yang kedua, wadah obat minum. Yang ketiga, gelas obat atau batasan garis tanda volume. Yang keempat, obat minum tetes, penetesan baku 1 mili atau 20 gram tetes. Baik, sekarang kita masuk di materi yang keempat. Materi yang keempat adalah sediaan. Pengertian dari sediaan sendiri adalah hasil pencampuran atau formulasi bahan obat dasar dan bahan pembantu menjadi bentuk yang telah dirancang sebelum sehingga dapat menghasilkan kerja obat. Pengertian dari farmaseutik dasar adalah pengetahuan dasar yang diperlukan dalam menyiapkan sediaan farmasi dan sekaligus merupakan dasar dari teknologi farmasi. Selanjutnya kita masuk di bahan penambah. Bahan penambah ini sangat dipengaruhi. Bahan penambah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, bentuk sediaan yang diinginkan, yang kedua, tujuan pengobatan, yang ketiga, jenis dan sifat bahan obat, yang keempat, penampilan yang diinginkan, yang kelima, harga, dan yang terakhir, stabilitas. Oke, kita lanjut di kelarutan. Pernyataan kelarutan zat dalam bagian tertentu pelarut adalah kelarutan pada suhu 20 derajat Celcius sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 3 atau 25 derajat sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 4. Pernyataan bagian dalam kelarutan berarti bahwa 1 gram zat padat atau 1 mili zat cair dalam sejumlah mili pelarut. Istilah kelarutan: 1. Sangat mudah larut atau kurang dari 1 bagian. Yang kedua, mudah larut 1-10 bagian. Yang ketiga, larut 10-30 bagian. Yang keempat, agak sukar larut 30-100 bagian. Yang kelima, sukar larut 100-1000 bagian. Yang keenam, sangat sukar larut 1000 bagian. Yang ketujuh, praktis tidak larut lebih dari 10 bagian. Baik, kita lanjut di materi yang kelima, yaitu penyimpanan obat. Penyimpanan obat yaitu obat yang mudah menguap atau terurai harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Obat yang mudah menyerap lembab atau CO2 harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan berisi kapur, klor, atau zat lainnya yang cocok. Langkah-langkah pengobatan yang dikenal dengan istilah 5T yaitu 1. Tepat indikasi, 2. Tepat obat, 3. Tepat dosis dan cara pemberian, 4. Tepat bentuk sediaan yang dipilih, 5. Tepat penderita. Interaksi obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi obat adalah yang pertama, faktor fisika kimia, yang kedua, faktor farmakodinamika,
Lanjut, mekanisme farmakologi. Maka akan timbul beberapa interaksi, yaitu yang pertama interaksi obat dengan reseptor, yang kedua interaksi metabolit dan reseptor. Pengertian dari resep. Resep adalah suatu permintaan tertulis dokter gigi, dan dokter hewan kepada apoteker, pengelola apotik untuk menyediakan obat dan menyerahkannya kepada penderita. Baik, materi terakhir yaitu materi keenam, yaitu etiket. Etiket dibagi menjadi dua macam, yaitu berwarna putih untuk obat dalam, yaitu obat yang digunakan melalui mulut masuk ke kerongkongan dan seharusnya ke perut, dan warna biru untuk obat luar, yaitu obat yang digunakan selain dari obat dalam. Pada etiket harus dicantumkan yang pertama nama, alamat dalam, nomor telepon apotik. 2. Nama dan nomor SIG apoteker pengelola apotik. Yang ketiga, nomor dan tanggal pembuatan resep. Yang keempat, nama pasien. Yang kelima, aturan pemakaian. Aturan lain, bila dipakai obat luar harus diberi tanda obat luar, tanda kocok dahulu untuk larutan atau suspensi dan sebagainya. Baik, kita lanjut di salinan resep atau kopi resep adalah salinan tertulis dari suatu resep. Istilah lainnya dari kopi resep adalah apografum. Salinan resep harus ditandatangani oleh apotik. Salinan resep selain memuat keterangan yang termuat dalam resep asli harus memuat pula yang pertama nama dan alamat apotik, yang kedua nama dan nomor SIG apotik, yang ketiga tanda tangan apoteker, yang keempat tanda nedet atau obat yang belum diserahkan, det obat yang sudah diserahkan, yang kelima nomor resep dan tanggal pembuatan resep. Pembuatan resep. Yang berhak membuat resep adalah apoteker dan asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Singkatan Latin yang biasanya digunakan dalam resep diantaranya yaitu 1. Angka, 2. Waktu makan atau minum obat, yang ketiga jumlah yang diberikan, tempat yang diobati, aturan pakai, peringatan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi dosis, yaitu yang pertama usia lanjut dan bobot badan. Bobot badan berpengaruh terhadap dosis obat, terutama untuk anak-anak yang mempunyai masalah dengan berat badan. Bayi yang tidak sesuai dengan umur, dengan berat badan, luas permukaan, jenis kelamin, dan beratnya penyakit. Baiklah, itu tadi ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.